Alhamdulillahi wahdah alladzi la syarika lah sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fashalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang Jumat rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan Idul Adha. Id artinya hari raya, Adha kurban, berasal dari kata udhiyah. Jadi Idul Adha, lebaran berkurban. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam Idul Adha ada beberapa syiar, yaitu ibadah terbuka, ibadah yang dipamerkan, ibadah yang diperlihatkan, ditampilkan di depan orang. Jadi bukan ibadah tersembunyi, yaitu takbir, tahmid, dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu disampaikan secara terbuka, diucapkan secara jahar, tampil di depan umum, sehingga terdengar gegap gempita dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua adalah penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban juga syiar, ditampilkan secara terbuka, disembelih di tempat terbuka, dan dimakan secara terbuka oleh 5 kelompok. Kelompok pertama di tempat penyembelihan, seperti dicontohkan oleh Rasul ketika beliau menyelesaikan penyembelihan, lalu memanggil sahabat untuk memotong sebagian dagingnya dan dimasak, dan setelah matang dimakan bersama di tempat penyembelihan. Yang kedua, disodakohkan kepada fakir miskin. Yang ketiga, dimakan oleh para mudhohi yang berkurban. Yang keempat, dia dihadiahkan kepada tetangga, baik yang membutuhkan, menginginkan ataupun tidak. Dan yang kelima, disimpan sebagai makanan yang diawetkan. Jadi 5 kelompok yang mengkonsumsi daging kurban itu secara terbuka. Kemudian sholat id dilakukan di lapangan, di tempat terbuka. Ini juga syiar, tampil di depan umum, sehingga siapapun dipersilahkan untuk hadir, asalkan dia muslim, termasuk kaum wanita atau istri yang sedang haid dipersilahkan hadir, hanya tidak melaksanakan sholat, melainkan hanya mengikuti khutbahnya saja. Ini sholat id, ibadah yang terbuka. Kemudian haji, jelas, karena diketahui seluruh dunia saat ini sudah siap-siap jamaah haji kita untuk pergi ke Mina dan besoknya ke Arafah.
Setelah nginap di Mina 1 malam, mereka wukuf di Arafah, dan setelah wukuf di Arafah nginap di Muzdalifah. Setelah Muzdalifah ke Mina, jumroh Aqabah, kemudian hari berikutnya jumroh Aqabah, jumroh ula, wusta dan Aqabah, sampai ada yang tanggal 12, ada yang sampai tanggal 13. Itu terbuka. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, termasuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga umroh, karena tadi Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah disebutnya termasuk syiar agama Allah, karena baik ibadah haji maupun umroh melalui tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah tersebut. Jadi ibadah haji adalah ibadah yang terbuka. Maka Rasulullah sebelum pergi haji, beliau mengumumkan dulu kepada umat akan melaksanakan ibadah haji. Begitu pula ketika beliau mau melaksanakan umroh, umumkan dulu kepada umat. Jadi ibadah haji maupun umroh jangan sembunyi-sembunyi, lakukan secara terbuka, umumkan, beritahu orang bahwa dia akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan juga talbiyah. Talbiyah itu dikumandangkan secara terbuka, secara terang-terangan, ikrarnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu juga terbuka. Sidang Jumat rahimakumullah, ternyata banyak ibadah bagi kaum muslimin itu dilaksanakan secara terbuka, baik ucapan maupun perbuatan. Dan memang di dalam Al-Quran juga tidak kurang dari 270 kali disebut atau diawali dengan kul, katakan olehmu. Jadi seorang muslim itu harus berani ngomong, harus berani terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi, berani bicara. Bahkan jihad yang paling besar adalah qaulu haqqin inda sultanin jair. Sebesar-besar nilai jihad atau setinggi-tinggi nilai jihad adalah ngomong kebenaran, ngomong keadilan di depan pemimpin yang jahat, inda sultanin jair. Sidang Jumat rahimakumullah, terutama yang akan kita lakukan adalah takbir. Dan takbir ini merupakan ikrar bagi kaum muslimin, merupakan kebulatan tekad yang diikrarkan, yang diucapkan di depan umum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang 2 kali, ada juga yang 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama di sini adalah kalimat Allahu Akbar, yang berarti Allah Maha Besar, yang berarti Allah yang Maha Agung, Allah yang diagungkan. Kita kemukakan secara terbuka, secara eksis, karena seorang muslim harus eksis, harus nampak keberadaannya, sebagaimana diperintahkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik umat. Karena apa? Karena ukhrijat linnas, tampil di depan manusia, nampak di permukaan, bukan muslim sembunyi, tapi muslim secara terbuka. Ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf, memerintah yang baik. Mastahsanahu syar'u wal aqlu, yaitu yang dianggap baik oleh syariah dan akal fikiran. Berani memerintah kebaikan. Ini secara terbuka. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi di dalam iman, di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, seorang muslim ukhrijat linnas, tampil di depan manusia. Walau amana ahlul kitab, andaikan beriman ahlul kitab itu, lakana khairan lahum, maka tentu saja baik bagi mereka. Namun minhumul mu'minun, ada sebagian kecil di antara mereka yang beriman,
wa aksaruhumul fasikun, tapi kebanyakan fasik. Jadi sidang Jumat rahimakumullah ini bukti keterbukaan seorang muslim. Kulil haq, katakan kebenaran itu. Kemudian Allahu Akbar tentu saja mempunyai makna yang cukup mendalam. Pertama, Allahu Akbar itu ikrar hanya Allah yang maha agung. Yang lain kecil, termasuk diri sendiri, tidak mengagungkan diri sendiri. Kedua, hanya tunduk pada Allah, pantang tunduk kepada siapapun yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, hanya tunduk kepada perintah yang sesuai dengan aturan Allah. Itu Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, itu juga harapannya besar, karena manusia itu sederajat sesamanya. Tidak ada yang paling unggul di antara manusia. Yang paling unggul di antara manusia hanyalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang paling tahu takwa hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul ditanya tentang takwa, Rasul menjawab, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam batinnya yang paling utama, sehingga siapapun tidak diketahui. Maka oleh karena itu, yang kita hormati bukan kedudukan, bukan kekayaan, tapi ketakwaan. Sedangkan ketakwaan tidak diketahui, maka akhirnya kita memuliakan semua. Dan yang maha agung, yang maha mulia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat tentu saja adalah pantang untuk sombong, karena sederajat di hadapan Allah. Tidak ada yang kita sombongkan, kita banggakan, karena sesama manusia. Kemudian yang kelima tentu saja berantas syirik mulkiyah yang memutlakkan manusia, karena tidak ada yang mutlak selain Allah. Itu kalimat Allahu Akbar. Kemudian kalimat yang kedua adalah tahlil, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Ini tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Artinya tidak ada yang dipertuhankan selain Allah. Kemudian yang kedua, hanya yang berdasar kepada aturan Allah yang kita laksanakan. Baik ucapan seperti salam, yang kita ucapkan salamnya hanya aturan Allah. Maka orang yang bertauhid, yang la ilaha illallah, tidak akan mencampur adukan salam. Dia sebagai muslim ya assalamualaikum saja, jangan dicampur dengan selamat sejahtera, jangan dicampur rahayu, apalagi campur-campur agama lain. Itu bertentangan dengan syariat Islam kalau salamnya dicampur aduk. Kita sebagai muslim, la ilaha illallah, tidak ada ucapan yang tidak bernapaskan syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ucapan salam yang dicampur aduk itu bukan hanya bertentangan dengan syariah, tapi bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang Dasar 45 mengajarkan bahwa pemerintah menjamin bangsa Indonesia untuk melaksanakan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Jadi salamnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi kalau yang campur aduk sekarang ini sudah bertentangan dengan syariah Islam, sudah bertentangan pula dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau ada yang mengajarkan salam campur aduk, makanya ditentang oleh MUI. Karena MUI itu membela Islam. Sidang Jumat rahimakumullah, kita ucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian tekad kita tentu saja tekad memberantas kemusyrikan. Karena ajaran tauhid. Tauhid itu di dalam ucap, sikap, tindakan maupun perbuatan. Bukan hanya di hati. Ucapan pun harus tauhid. Jangan sampai dikatakan, oh itu kan hanya ucapan saja, hatinya tidak. Itu munafik namanya. Atau itu lain di mulut, lain di hati. Jadi seorang muslim itu ucap, sikap maupun perbuatan sesuai. Karena iman itu al-i'tiqad fil jinan, wal qaul bil lisan, wal amal bil arkan.
i'tiqad di dalam hati nurani, diucapkan secara lisan dan diperbuat di dalam tindakan. Kemudian kalimat berikutnya walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Kita ucapkan sikap perbuatan hanya untuk mencari ridha Allah, bukan ingin dipuji, bukan ingin mendapat pujian. Kita melaksanakan kurban, pamer, tampil, bukan ingin dipuji, tapi karena mencari ridha Allah. Kita juga berhaji, bertalbiyah, bertakbir, bukan mendapat pujian, tapi itu hanya karena Allah. Yang pantang bagi kita untuk riya. Dan ini semua sebagai ikrar dan kebulatan tauhid kita dengan takbir, tahlil dan tahmid tersebut. Ghafarallahu li walakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Sidang Jumat rahimakumullah, syiar merupakan kebanggaan dan merupakan tampil di depan umum. Kita syiarkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Bukan hanya ucapan, tapi itu muncul dari lubuk hati yang mendalam dan dipraktekkan di dalam segala aspek kehidupan. Karena merupakan tekad, jangan kita takbir kepada Allah, tahlil dan tahmid, tapi perbuatannya bertentangan dengan takbir, tahmid dan tahlil itu. Kita baik di lisan maupun di ucapan dan termasuk perbuatan harus sesuai dengan keyakinan. Jadi syiar itu harus dipraktekkan di dalam segala aspek kehidupan, baik kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita menjadi manusia yang bertauhid di dalam segalanya. Mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.